Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sangat senang sekali dan berbahagia sekali pada kesempatan ini kita berjumpa kembali di dalam penjelasan. Kita akan membahas tentang manajemen pemeliharaan sapi perah darah, ya, darah. Oh, kalau istilah manusia pada orang itu gadis, ya. Nah, apa yang akan kita bahas? Kita akan bahas tentang pembibitan dan pemeliharaan bakalannya atau bibit, ya. Kita tahu bahwa kita harus menyiapkan replacement stock itu dengan baik karena itulah harapan bagi kita untuk mendapatkan produksi susu yang baik tentunya di masa depan nanti. Oke, sapi perah yang cocok dipelihara di Indonesia adalah diantaranya yang sudah banyak itu adalah Friesian Holstein yang dari Belanda. Kemudian yang berikutnya bisa juga Shorthorn dari Inggris, ya. Ada juga Jersey dari Slut Channel antara Inggris dan Prancis. Tapi yang kedua, baik yang Shorthorn atau Jersey tidak terlalu banyak di Indonesia. Tapi yang dominan itu adalah sapi Friesian Holstein dari Belanda. Nah, agar dapat memperoleh bibit sapi perah yang baik, nah, tentunya ya diperlukan adanya seleksi berdasarkan silsilah. Ya, ada bibit, bebet, bobot kalau pada manusia, ya ada silsilahnya, ada recordingnya. Kemudian kita lihat dari bentuk luar ataupun anatomisnya, ya anatomis maupun berdasarkan jumlah produksi susu atau recording produksi susunya. Nah, bagaimana ciri-ciri sapi betina yang baik? Yang jelas kita lihat dari kepalanya. Kepalanya panjang, sempit, halus, sedikit kurus, dan tidak banyak berotot. Tidak seperti sapi potong, ya. Kemudian lehernya panjang dan lebar sedang, besarnya gelambir sedang, dan lipatan-lipatan kulit leher halus. Pinggang ya pendek dan lebar, terutama pelvisnya itu menandakan bahwa kita harapkan bahwa nanti di dalam proses partus atau kelahiran dia bisa melahirkan dengan normal. Kemudian yang keempat itu gumba, punggung, dan pinggang merupakan garis lurus yang panjang. Oke, yang berikutnya cirinya adalah kakinya kuat untuk menopang, tidak pincang, dan jarak antara paha lebar. Badan berbentuk segitiga, tidak terlalu gemuk, dan tulang-tulangnya agak menonjol. Ini biasanya BCS-nya umumnya 2, ya, Body Composition Score-nya. Jadi kalau kita lihat, ya. Kemudian dada lebar, tulang-tulang rusuk panjang serta luas. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya di dalam menilai bibit sapi perah, ya. Ini kita lihat ambingnya. Ambingnya bagaimana? Ambingnya besar, ya. Kita berharap ambingnya besar, luas, memanjang ke depan ke arah perut dan melebar sampai di antara paha. Kondisi ambing lunak, elastis, dan di antara 4 kuartir terdapat jeda yang cukup lebar. Ada jaraknya, ya. Dan saat sehabis diperah, ambing akan terlipat dan kempis, ya. Sedangkan sebelum diperah gembung dan besar. Produksi susu, ya, di recording itu tinggi, ya. Tentunya kita berharap sudah tahu, kita ada catatannya yang menggambarkan bahwa bibit yang kita akan beli, yang kita akan ambil itu produksi susunya tinggi. Kemudian umurnya sekitar 3,5 sampai 4,5 tahun dan sudah pernah beranak. Ya, kalau misalnya kita berharap supaya begitu kita
pelihara itu tidak majir atau infertil. Kemudian berasal dari induk dan pejantan yang mempunyai keturunan produksi tinggi. Ya, misalnya kalau di Indonesia atau sekitar sekarang ini, insya Allah kalau kita mendapatkan bibit ya dari straw atau inseminasi buatan, itu insya Allah bibit yang dipersiapkan dari beberapa balai ya, balai inseminasi buatan yang mereka baik di Lembang ataupun di Singosari, Jawa Timur itu sudah diseleksi sehingga menghasilkan nanti ternak perah yang bagus, atau berasal strawnya itu atau semennya itu dari sapi jantan unggul. Kemudian berikutnya tubuh sehat dan bukan sebagai pembawa penyakit menular. Jadi bukan carrier, ini diharapkan ya. Jangan sampai menjadi carrier, malah menjadi pembawa penyakit, itu tidak diharapkan. Kemudian diharapkan ya dengan pengelolaan yang baik tiap tahun induk itu beranak. Itu yang kita harapkan. Karena apabila mundur ya itu yang muncul itu adalah kerugian ya. Jadi kalau sapi perah itu begitu dia mundur ini di dalam kebuntingannya ya, maka sudah tergambar kerugian yang akan kita dapatkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di dalam pengelolaan pemeliharaan sapi perah darah ini adalah kesehatan ya. Karena bagaimanapun kesehatan itu kita harus kelola dengan baik sejak dia dari pedet ya. Jangan sampai ada gangguan walaupun dia bibit. Kita harus serius memelihara calon bibit ini atau calon bakalan ini. Nah, gangguan penyakit dapat mengenai ternak sehingga untuk membatasi kerugian ekonomi diperlukan kontrol untuk menjaga kesehatan sapi menjadi sangat penting. Ya, bagaimana? Ya, manajemen kesehatan yang baik sangat mempengaruhi kesehatan sapi perah karena gangguan kesehatan pada sapi perah terutama berupa gangguan klinis dan reproduksi. Ya, itu ya. Biasanya yang dominan itu mulai dari reproduksinya, misalnya tidak silent birahinya misalnya tenang ya, sehingga tidak bisa dikawinkan, kemudian ada majir dan seterusnya ya. Nah, gangguan reproduksi dapat berupa hipofungsi, retensi plasenta, kawin berulang, endometritis, dan mastitis baik klinis ataupun subklinis. Ini beberapa yang bisa mengganggu produksi secara umum nantinya. Sedangkan gangguan klinis yang sering terjadi adalah gangguan metabolisme, misalnya ketosis. Ketosis ini kalau kita memberikan makan terlalu banyak ini ya konsentrat itu yang sangat fermentable sekali misalnya, itu bisa menyebabkan terjadinya ketosis ya. Kemudian bloat ya, bloat ini kembung ya, juga bisa menimbulkan masalah nanti. Kemudian milk fever dan hipokalsemia. Kemudian panaritium, enteritis, displasia, abomasum, dan pneumonia. Nah, ini semua ini dihindari ya. Kalau beberapa ini menjangkiti ternak kita atau ternak kita atau calon bibit ini terpapar oleh beberapa gangguan di atas, maka kita akan keuntungan kita akan berkurang tentunya. Padahal kita berharap bahwa usaha sapi perah itu kita mendapatkan keuntungan yang optimal. Kemudian adanya gangguan penyakit sapi perah yang disertai dengan penurunan produksi dapat menyebabkan sapi dikeluarkan dari kandang atau kaling ya. Kalau sapi tersebut terindikasi atau sakit ya mau tidak mau kita jangan berpikir oh sayang nanti ditunggu sebentar lagi, karena dampaknya itu panjang sekali. Kalau misalnya kita berharap pengelolaan di sapi perah benar-benar sejak awal kita melakukan manajemen supaya
secara optimal ya, supaya tidak terjadi sakit pada sapi. Tapi kalau terjadi pun itu harus cepat-cepat dikaling atau dikeluarkan. Kaling pada suatu peternakan tidak boleh lebih dari 25,3%. Kalau lebih besar dari situ, ada indikasi bahwa manajemen pengelolaan sapi perah itu kurang bagus ya. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk pemeliharaan sapi dengan melihat body condition scoring ya. Body condition scoring ini disingkat dengan BCS ya. Nilai BCS yang ideal adalah 3,5 atau skala 1 sampai 5 skalanya. Ya, kita harapkan itu yang di tengah-tengah ini good conditionnya ya. Tidak terlalu kurus ataupun tidak terlalu gemuk. Ini yang kita harapkan untuk bibit sapi perah itu ya. Jika BCS ini, body condition scoring ini lebih dari 4 dapat menyebabkan gangguan setelah melahirkan seperti mastitis, retensia plasenta, distokia, ketosis, dan panaritium. Ya, jadi kita berharap yang sedang-sedang saja, yang good condition ini. Kalau ini terlalu kurus, ya, poor condition, ini too fat. Nah, biasanya berat kisarannya sekitar 500 ini Pak, pertambahan bobot badannya ini adalah 500 gram per hari. Kalau ini udah tinggi sekali ya, 705 gram per hari. Kemudian yang kurus itu 300 gram per hari. Nah, sedangkan kondisi tubuh yang kurus menyebabkan produksi susu bisa menurun dengan kadar lemak yang rendah. Selain itu, faktor-faktor yang perlu diperhatikan di dalam kesehatan sapi perah adalah lingkungan baik, ya, suasana yang baik di sekitarnya. Karena bagaimanapun lingkungan yang baik itu bersih, ya, segar, ventilasinya baik itu, maka akan berdampak bagi kesehatan ternak. Kemudian pemerahan yang rutin dan peralatan pemerahan yang baik dan steril tentunya ya peralatannya. Itu akan mendukung usaha peternakan kita. Kemudian berikutnya adalah manajemen pemberian pakan sapi darah. Nah, sapi darah ini ya, pakan sapi terdiri biasanya sebanyak 60% hijauan yang bisa dalam bentuk jerami padi, pucuk daun tebu, lantoro, rumput gajah, rumput benggala, rumput raja, daun jagung, daun ubi, dan daun legium, serta konsentrat biasanya 40%. Usahakan kita menggunakan rumput yang baik ya. Kalau misalnya pilih antara jerami padi dengan rumput, kita pilih rumput gajah atau rumput benggala yang segar ya. Karena kalau jerami itu sudah serat kasarnya terlalu keras, istilahnya sudah terjadi proses lignifikasi. Jadi ikatan dengan ligninnya sangat kuat dan itu sulit dicerna oleh ternak sapi kita atau ruminansia kita ya. Itu yang kita harapkan, kita berharap kita mendapatkan pakan hijauan yang terbaik ditambah dengan sumber hijauan dari legium ya, bisa leguminosa yang merambat atau leguminosa yang tertumbuh tegak atau leguminosa pohon seperti lantoro ya, Gliricidia sepium ya, ataupun daun turi ya, Sesbania grandiflora. Itu beberapa hal yang bisa digunakan sebagai sumber protein untuk dari hijauan dalam berbentuk legum ya. Di samping konsentratnya tentu nanti di situ memang kita tingkatkan protein dan energinya. Kemudian umumnya pakan diberikan 2 kali per hari, pada pagi dan sore hari. Pemberian pakan pada sapi perah dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu sistem pengembalaan, ya kalau kita punya badan pengembalaan ya. Kemudian sistem perkandangan atau intensif dengan sistem kombinasi keduanya. Ya, jadi memang idealnya kita juga punya tempat pengembalaan sekaligus ternak kita itu exercise atau olahraga supaya
prototan ternak kita itu kuat. Pakan berupa rumput bagi sapi dewasa umumnya diberikan sebanyak 10% dari bobot badan dan pakan tambahan sebanyak 1-2% dari bobot badan. Sapi yang sedang menyusui atau laktasi memerlukan pakan tambahan ya sebesar 25% hijauan dan konsentrat dalam konsumnya. Hijauan yang berupa rumput segar sebaiknya ditambah dengan sedikit kacang-kacangan atau keju. Nah, untuk sapi perah ini ya, untuk pakannya itu harus pemberiannya disesuaikan dengan produksi susunya biar lebih efisien karena pakan sapi perah ini termasuk pakan yang cukup mahal ya biasanya harus ditopang dengan produksi susu. Jadi misalnya produksi susu sapi kita 20 liter per hari. Itu harus dibedakan ya dengan yang 25 liter sampai yang 30. Nah, sudah otomatis itu kita harus sapi yang punya produksi susu tinggi itu butuh makanan yang tinggi pula dari protein dan sumber ininya ya, sumber seratnya, sumber karbohidratnya, energi dan proteinnya itu harus disesuaikan dengan produksi susunya, tidak bisa disamakan ya. Oke, itu. Nah, berikutnya untuk sapi darah ya, lepas sapi umur 3 bulan sampai 6 bulan, pemberian pakan starter atau calf starter mulai digantikan dengan formula pakan konsentrat dengan komposisi pakan protein kasar ya, lebih dari 16% ya, dan TDN lebih dari 70% ya. Jadi proteinnya itu sekitar ini ya, kembali Bapak katakan itu tergantung pada produksi susunya nantinya. Nah, untuk sapi darah cukup tidak terlalu terjadi pemborosan tentunya kalau misalnya proteinnya 16% dan TDN-nya lebih dari 70%. Nah, adapun pemberian konsentrat ini dilakukan dengan cara bertahap dan dibatasi maksimum 2 kg per ekor per hari. Sapi darah berumur 6 bulan ke atas sudah mampu mencerna bahan makanan yang seratnya tinggi, serat kasarnya tinggi, karena daya cernanya sudah sempurna. Beda kemarin dengan pedet misalnya, ya, dia dalam masa perkembangan. Makanan terdiri dari hijauan rumput, misalnya 20 kg per hari per ekor yang mengandung 12% atau 13% protein kasar. Nah, apabila dalam pemeliharaan berada pada kondisi tropis, maka ya, perlu ditambahkan makanan penguat sekitar 1-1,5 kg per ekor per hari. Dan apabila hijauan jelek, maka cukup sekali diberi konsentrat 2-3 kg per ekor per hari. Intinya ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi ternak kita ya. Ingat, tujuan akhirnya bukan seperti sapi potong, tetapi ya tidak juga kondisi pakannya itu jelek ya. Kalau sapi potong memang sudah ditreatment, diperlakukan secara awal, secara khusus untuk berkembang, terjadi pertumbuhan baik pada pertumbuhan dagingnya ya, karena memang tujuannya adalah produksi daging. Tetapi untuk sapi perah itu kita harus batasi, jangan sampai terlalu gemuk. Ingat kemarin yang sudah dijelaskan, kalau sapi darah terlalu gemuk, kemungkinan nanti kalau dikawinkan itu bisa saja tidak terjadi kebuntingan karena kemungkinan itu akan terhalang alat reproduksinya itu oleh lemak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sumber karbohidrat berupa dedak ya, ampas tahu, gaplek dan bungkil kelapa, serta sumber mineral bisa didapatkan dari garam dapur, kapur dan lain-lain. Dan kalau misalnya kita beli di
beberapa toko ya, toko ini bisa dalam bentuk mineral mix misalnya ya, jadi bisa digunakan. Kemudian pemberian pakan konsentrat sebaiknya diberikan pada pagi dan sore hari sebanyak 1 sampai 2 kg per ekor per hari. Ya. Kemudian sapi harus diberi air minum sebanyak 10% dari berat badan per hari, atau tidak usah dibatasi untuk air minum ini. Bisa kita berikan secara ad libitum, ya. Bisa kita berikan. Kemudian pemberian pakan harus cukup dan berkualitas serta menjaga kebersihan kandang dan kesehatan ternak. Pemberian pakan secara intensif dikombinasikan dengan pengembalan di awal musim kemarau. Misalnya bisa kita lakukan setiap hari. Di musim penghujan, sapi dikandangkan dan pakan diberikan menurut jatah atau dijatai sesuai dengan masanya. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya, tadi. Kemudian pengembalan bertujuan pula untuk memberikan kesempatan bergerak pada sapi supaya memperkuat kakinya. Karena sapi yang kuat kakinya, kemudian metabolismenya bagus, itu dengan pengembalaan atau terjadi proses exercise tadi ya, itu akan bisa memberikan dampak yang positif bagi ternak tersebut ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan apabila ternak dilepas di kandang di padang rumput ya. Apabila sapi tersebut sudah terbiasa makan makanan yang mengandung serat kasar ya. Jadi itu indikasinya. Kemudian harus diperhatikan juga apakah tubuhnya sudah terkena parasit luar atau berupa caplak ataupun tidak, dan tubuhnya terkena jamur atau ringworm ya. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian pelepasan di padang rumput merupakan cara yang baik selain ekonomis juga karena terdiri dari biasanya ada campuran di situ ya. Tidak hanya sumber hijauan dari jenis rumput-rumputan, tetapi juga bisa diberikan, biasanya dicampur di padang pengembalan itu ada leguminosanya yang merambat, yang kita tahu banyak mengandung protein. Kemudian pemberian pakan di padang rumput yang baik sering disebut pasture, ya, pasture feeding. Bila padang rumput yang biasa disebut, ya, bila padang rumputnya itu biasanya disebut dengan fallow. Ya. 2 bulan menjelang melahirkan sapi diberi konsentrat sekitar 2 sampai 2,7 ya, 72 sampai 4,57 kg per hari. Itu beberapa yang bisa kita lakukan ya. Nah, beberapa ini ya, ini termasuk salah satu lembaga ya, Elanco Animal Health, yang memperkenalkan sebuah buklet BCS ya, Body Condition Score for Replacement Heifers, yang menunjukkan heifers pada berbagai BCS ya. Nah, pada umumnya heifers itu akan memiliki BCS yang lebih kecil dibandingkan heifers pada usia 6 bulan yang memiliki BCS antara 2 sampai 3. Biasanya BCS heifers tidak lebih dari 3,5. Nah, disarankan ya untuk mengatur pola makan heifers agar memiliki BCS 3,5 tadi. Jadi tidak terlalu gemuk ya, tidak terlalu kurus, yang sedang-sedang saja. Itu kemungkinan nanti kita mendapatkan bibit atau bakalan yang bagus. Heifers dari usia 6 bulan sampai kawin diharapkan memiliki BCS ya, Body Condition Score antara 2,5 sampai 3. Setelah itu pada saat kawin BCS mereka akan naik berangsur-angsur dari 3 menjadi 5 ya, karena proses di dalam ini ya menyiapkan si fetusnya. Kemudian pakan diberikan pada sapi dalam keadaan fresh feed ya, dalam keadaan segar. Apa keunggulannya? Adalah keadaan pakan yang segar dan aroma yang harum ya, kalau pakan segar itu.
Kenapa? Bisa meningkatkan palatabilitas sapi. Jadi kesukaan sapi itu akan meningkat dibandingkan misalnya kita kasih jerami ataupun pakan yang sudah beberapa hari. Sehingga kebutuhan untuk hidup pokok dan kebutuhan untuk produksi dapat tersedia secara optimal. Itu yang diharapkan ya. Kemudian pakan diberikan sesuai kebutuhan nutrisi sapi perah dalam keadaan fresh feed bertujuan agar kualitas pakan yang diberikan tetap baik kandungan nutrisinya. Jadi bagaimanapun pakan segar itu akan lebih unggul ya daripada pakan yang sudah diawetkan atau sudah diberikan perlakuan ya. Kemudian tujuan pemberian pakan untuk meningkatkan palatabilitas sehingga setelah selesai diperah dan balik lagi ke kandang bisa langsung makan dan kondisi pakan yang diberikan fresh. Nah, yang perlu diperhatikan ya, yang Anda perlu ini ya pada sapi perah ini jangan sampai sapi itu setelah diperah langsung berbaring atau tidur di atas bedding ya saat selesai diperah. Nah, kenapa? Ini untuk memberikan kesempatan pada otot puting atau sphincter yang saat diperah itu terbuka, kita harapkan dengan dia misalnya diberikan kesibukan dengan memberikan pakan itu supaya ada kesempatan menutup dengan sempurna itu sphincter pada putingnya. Dan ini bisa dapat mencegah bakteri untuk masuk ke dalam ambing yang dapat meminimalisir terjadinya penyakit mastitis ya. Mastitis ini peradangan pada ambing ya, bukan maskario. Ini adalah penyakit ya, mastitis ini. Ya, ada juga orang namanya titis, nanti dipanggil mastitis. Ini kalau untuk ternak atau sapi perah ini berbahaya sekali ya. Bisa mengurangi produktivitas daripada ternak sapi perah ya. Produksi susunya pasti menurun dan susunya tidak boleh dikonsumsi alias harus dibuang ya. Tidak ini bisa berbahaya atau membahayakan bagi konsumen. Nah, berikutnya untuk air merupakan zat yang penting bagi kehidupan dan diperlukan oleh setiap makhluk hidup dalam sebuah usaha peternakan. Air merupakan unsur yang penting, salah satunya digunakan sebagai air minum untuk ternak ya. Untuk sapi perah sebaiknya diberikan air minum yang bersih dan segar dan air minum disediakan secara ad libitum. Ad libitum ini maksudnya tidak terbatas ya. Kemudian pengisian air dilakukan secara manual, bisa secara otomatis oleh petugas kandang juga bisa. Dalam artian itu ada pelampung yang bisa secara otomatis apabila airnya berkurang dia akan mengisi sendiri juga bisa. Nah, awal kalau manual ya mau tidak mau kita harus menggunakan petugas kandang tentunya. Pemberian air bersih harus tersedia secepat mungkin pada saat pakan diberikan. Terutama ya, kalau misalnya pakan sudah diberikan, airnya harus sudah siap ya. Konsumsi dari bahan kering ditingkatkan oleh konsumsi air yang diberikan. Ya. Pemberian air minum untuk sapi dewasa disediakan di dump tank system di dalam kandang, dilengkapi dengan pelampung sistem ya yang berfungsi menjaga air dalam dump tank agar selalu dalam keadaan penuh. Jadi kapan saja itu akan bisa dikonsumsi oleh ternak yang kita pelihara. Nah, berikutnya adalah sistem perkawinan nih yang sangat menentukan juga ya di dalam usaha sapi perah, terutama sapi perah darah. Perkawinan adalah suatu usaha untuk memasukkan sperma ke dalam alat kelamin betina. Perkawinan pertama seekor sapi perah darah ya tergantung pada dua faktor utama yaitu umur dan bobot badannya. Ada istilah dewasa tubuh dan dewasa kelamin. Apabila perkawinan sapi perah darah terlalu cepat dengan kondisi tubuh yang terlalu kecil, maka akibat yang terjadi adalah kesulitan melahirkan, kemudian keadaan tubuhnya yang tetap kecil nantinya setelah menjadi induk
sehingga dapat berakibat kemandulan dan rendahnya produksi susu. Nah, sapi peradara yang sudah siap dikawinkan setelah umur 15 sampai 18 bulan dengan berat rata-rata misalnya 300 kg ya. Hal tersebut disebabkan karena sapi tersebut telah mendapatkan pakan yang cukup ya selama masa ini pertumbuhan ya. Mulai daripada itu sudah kita siapkan dan dijaga pertumbuhannya tadi per harinya sekitar 500 kg per hari 500 gram per hari ya. Jadi itu kita jaga seperti itu, jangan terlalu tinggi ya, sampai 700 itu nanti kegemukan sapinya. Dan mencapai berat badan yang dikehendaki serta pada umur 28 sampai 30 bulan dapat beranak. Nah, ini salah satu indikator atau parameter kita berhasil melakukan manajemen reproduksi dengan baik ya. Kemudian perkawinan sapi peradara yang menggunakan IB diharapkan berhati-hati, terutama sapi yang kecil. Ya, kan ada sapi PFA, peranakan FA. Karena dapat terjadi distokia pada waktu pertama kali beranak dan induk tersebut masih dalam fase pertumbuhan. Ya. Kemudian inseminasi buatan baru dianjurkan pada induk-induk sapi FA yang beranak untuk kedua kalinya sampai seterusnya. Sapi peradara FA dan Brown Swiss misalnya memerlukan berat badan sekitar 350 kg sampai 375 kg untuk perkawinan pertama. Sementara PFA, peranakan FA kita punya ya di daerah Jawa Timur itu pada berat sekitar 275 kg karena memang PFA ini lebih kecil dari FA-nya, dari Friesian Holstein-nya. Friesian Holstein ya. Jadi PFA peranakannya itu lebih kecil daripada sapi FA ya. Sedangkan Guernsey dan Ayrshire ya pada berat badan 250 sampai 275 kg dan Jersey lebih kurang 225 kg ya. Selanjutnya untuk sistem perkawinan merupakan suatu gambaran ya dari beberapa metode perkawinan untuk program pengembangbiakan sapi ya. Nah, yang menjadi tolok ukur apakah berhasil atau tidaknya itu adalah masa birahi seekor sapi, di mana tingkat pengetahuan peternak ataupun yang mendeteksi ini harus ahli ya, karena masa birahi ini waktunya sangat singkat ya. Maka perlu pengamatan secara teliti terhadap tanda-tanda birahi seekor ternak agar program perkawinan dapat berjalan sesuai rencana. Sistem perkawinan ternak dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu perkawinan alami, ya, di mana perkawinan alami itu dilakukan oleh seekor pejantan yang langsung memancarkan spermanya ke dalam alat reproduksi betina dengan cara kopulasi. Terlebih dahulu, pejantan mendekati kondisi birahi betina dengan menjilati atau membaui ya di sekitar organ reproduksi betina bagian luar. Setelah itu terjadi pejantan melakukan penetrasi terhadap ternak betina atau sapi perah betina tersebut. Nah, yang berikutnya adalah perkawinan buatan atau kita bisa sebut itu inseminasi buatan. Perkawinan buatan sering dikenal dengan inseminasi buatan atau IB atau artificial insemination ya, AI, yaitu dengan cara memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi betina dengan menggunakan peralatan khusus. Anda ingat kembali ya pelajaran fisiologi reproduksi dan inseminasi buatan. Bapak tidak menjelaskan lebih detail di sini karena memang ini adalah kita membahas sekelumit ya tentang perkawinan IB ya. Apa keuntungannya inseminasi buatan ini adalah seekor pejantan dapat melayani 5.000 sampai 10.000. Nah, kalau perkawinan alami tidak mungkin dilakukan seperti itu ya.
Jadi bisa melayani 5.000 sampai 10.000 ekor betina per tahun dan memperoleh keuntungan lain, yaitu keturunan yang lebih baik dari induknya. Biasanya pejantan yang digunakan sebagai sumber bibit semen ya, itu sudah terseleksi sedemikian atau sudah diseleksi sedemikian rupa, kita menyeleksinya itu tidak main-main, benar-benar kita lakukan yang terbaik ya, sehingga menjadi seekor pejantan unggul nantinya, karena itu akan disebarkan ke seluruh Indonesia ya, dengan kriteria yang sangat ketat tentunya. Nah, sapi dapat darah ini dapat dikawinkan bila menunjukkan tanda-tanda birahi tentunya. Siklus birahi rata-rata sapi perah berkisar 21 hari. Tetapi ada juga yang pencilan istilahnya, ada variasi yang mungkin terjadi itu antara 17 sampai 36 hari. Kita harapkan bibit kita atau ternak kita, sapi darah kita, jangan sampai ini ya terlalu lama birahinya, sampai siklusnya 36 hari, itu akan merugikan ya bagi peternak. Nah, perkawinan pertama ini kita jelaskan juga ya pada peranakan Eva, PFA darah ya. Ini adalah termasuk asli Indonesia yang sudah disilangkan oleh beberapa ahli di Jawa Timur. Itu tidak disarankan menggunakan IB, sebab ya dikhawatirkan sapi yang baru pertama kali beranak dan masih dalam fase pertumbuhan tersebut akan mengalami kesulitan sewaktu melahirkan karena besarnya pedet hasil IB yang dilahirkan. Nah, ini di lapangan banyak terjadi, kan orang suka ya kalau melihat misalnya ada menginginkan anak sapi simental atau limosin, sementara mereka punya indukan itu sapi Bali misalnya, ataupun sapi PO ya, peranakan unggul, di IB dengan misalnya limosin atau simental. Nah, anaknya kemungkinan fetusnya itu besar, pas lagi melahirkan atau partus itu bisa terjadi kesulitan di dalam proses kelahiran. Nah, ini bisa terjadi pada sapi PFA, peranakan FA tadi ya. Jadi kita berharap harus hati-hati ini kalau kita melihat kenyataan seperti itu. IB baru dianjurkan pada induk-induk PFA yang beranak untuk kedua kalinya dan seterusnya. Karena secara reproduksi dia sudah siap ya kalau sewaktu-waktu melahirkan embrio atau fetus yang besar ya. Tanda-tanda birahi pada umumnya ya, ini salah satu contoh ya, sapi itu menaiki sapi-sapi lainnya yang birahi, menaiki sapi betina yang tidak birahi ya. Kemudian mempunyai rasa lebih dekat dengan yang lain, senantiasa mengikuti sapi lain, menyenderkan kepala di bagian belakang, menciumi dan menjilati sapi yang lain. Kemudian keluar lendir bening dari vulva, kemudian vulva membengkak, lembab, dan permukaan lebih halus, sedangkan sapi yang tidak birahi vulvanya mengkerut. Nah, kalau di Jawa ada istilah abang, abu, anget, ayit. Abang itu kemerah-merahan, abu itu membengkak ya, abang, abu, hangat kalau di misalnya di Rabah itu hangat, ayit itu adalah keluar lendir. Ini adalah beberapa istilah untuk memudahkan ya, supaya peternak itu tidak ketinggalan atau bisa mengamati ternaknya itu birahi. Karena kalau sudah terlewatkan itu sulit bunting walaupun diinseminasi ya, atau sudah dilakukan inseminasi buatan. Nah, selain itu perlu diketahui adanya silent heat, di mana silent heat ini dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan pada hewan betina di mana hewan betina tersebut tidak menunjukkan gejala birahi, tetapi proses ovulasi tetap terjadi. Ini aktivitas siklus ovarium tetap normal. Kasus silent heat terjadi pada rentang waktu antara melahirkan sampai 60 hari pasca melahirkan. Dapat mencapai 44,3% dan antara hari ke-60
sampai 308 hari pasca melahirkan sebesar 11,0%. Nah, pada sapi yang mengalami estrus, maka secara umum pada pemeriksaan melalui vagina dengan menggunakan spikulum atau vaginoskop akan terlihat adanya hiperemia pada permukaan mukosa vagina, relaksasi dinding serviks, dan adanya sedikit lendir birahi pada vagina. Nah, ini beberapa hal yang harus diwaspadai bagi peternak ya, bagi semuanya, karena kalau silent hit ini terjadi bisa tidak terjadi atau lewat masa birahinya, sehingga apapun yang dilakukan baik kawin alami atau inseminasi buatan itu tidak menghasilkan kebuntingan. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini ya. Tetap bersemangat ya. Anda Bapak harapkan jaga protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, tetap memakai masker ya. Dan salam untuk keluarga semua di mana saja Anda berada, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.